Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Lagi rame soal itu ya. Soal ada orang ngomong sholat karena bermasker, lalu dipermasalahkan hanya karena maskernya, kan begitu. Orang ini apa ya, bisa dibilang apa ya? Ya mungkin karena atas nama agama, lalu dia jadi dangkal cara berpikirnya. Akhirnya udah minta maaf di polisi, kalau nggak salah ya, di kantor polisi. Ada lagi yang rame juga, Gus Miftah dibully karena gara-gara pidato di gereja. Padahal ini udah hal lama, dari sejak dulu juga ada. Dulu Gus Nuril kan ada, lalu Kiai Bukhari Masruri, padahal ini kayak alim loh, nggak sembarangan gitu loh. Ya bisa dibilang inilah, kalau Kiai Bukhari Masruri ini dekat dengan Mbah Mun. Gus Nuril juga sama, cuman kan jarang kelihatan, jarang orang tahu gitu. Yang namanya medsos kalau membuli itu kan gila lah. Orang udah tahu dia ustadz, sampai gara-gara ini, mungkin gara-gara mereka nonton hujah ustadz medsos gitu kan. Mungkin karena dia ketambahan menonton ocehan dari ustadz medsos yang gak suka dengan Gus Miftah, kelihatan bicaranya ini Gus Miftah bukan ulama, hanya seniman. Logikanya di mana? Kalau ada misalkan orang tahu agama atau ustadz Kiai Gustus atau yang lain itu Habib lah, misalkan dia ini paham tentang agama, lalu dia suka seni, lalu gara-gara hal itu dilarikan dia seniman, bukan ulama, jangan diikuti. Bahkan ada juga loh yang menyesatkan, ini Gus Miftah sesat, ada yang bilang itu juga. Gila emang. Saya pikir ini apa ya, hasil brainwash dari framing sebuah media yang dia ngambil dari kata-kata Ustadz si A si B si C, lalu digadukin, dipasangin kan begitu. Padahal ada juga rekaman lama dipakai lagi. Rekaman lama itu mungkin untuk apa ya, untuk dulu lah mertes tentang Gus Nuril di gereja, seakan-akan ini lalu dipasangin dengan keadaan sekarang Gus Miftah di gereja kan begitu. Tingkah orang tuh memang aneh-aneh gitu. Sebenarnya sah-sah saja hal begitu, cuma penerimaan orang kan yang beda. Padahal percuma membuli Gus Miftah tuh percuma. Dia ini orang yang sudah bisa dibilang apa ya, kenyang dalam kehidupan. Dia hampir mati, dia pernah lah, biasalah gitu dalam kehidupan gitu. Daripada ustadz yang katanya lulusan luar negeri, yang ngomong ke sana kemari, ada yang bahas tentang berhala lah, tentang Rasul itulah. Lalu ada yang bahas tentang Kiai Hasyim Asy'ari di kitabnya apalah. Dipelintir, dimasukin ke arah apa? Ya untuk merendahkan ini keadaan yang dialami Gus Miftah saat ini dengan dibully karena dia pidato di gereja. Dan anehnya yang mereka percaya, apalagi yang awam-awam, lebih sangat percaya, wah Ustadz ini cerdas, bagus. Padahal dia nggak tahu. Kalau soal berhala itu, Jakarta tuh ada tuh berhala tuh. Kalau mau dianggap berhala ya, kalau bagi saya ya patung biasa dalam arti nama patung pahlawan. Tapi ada loh, kalau mereka tuh berpikirnya disangkut-sangkutin ke berhala, itu patung Jenderal Sudirman itu. Apakah orang langsung masuk ke Jakarta nggak boleh kan? Karena ada berhala. Borobudur tuh ada di dalam stupanya itu banyak patungnya juga. Kalau kita ngikuti hal-hal begini, ada suatu hal masalah, misalkan hal isu yang begini, lalu dilarikan dengan berbagai macam hal riwayat atau apalah, lalu di compare dalam artian mana, justru dipasangkan dalam artian ini loh, nggak boleh begini. Nanti orang mau jadi apa? Jadi dangkal. Bahkan dia akan nggak mau ke Borobudur karena gara-gara ada berhala. Kalau konteks masa lalu dengan sekarang itu agak beda, nggak sama. Ada juga ustadz medsos siapa tuh, adalah yang dia tuh nukil dari kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, dia nggak tahu itu maksudnya apa. Di situ dia mengatakan dekat dengan gereja, dekat gimana, maksudnya apa, niatnya apa, memang dia tahu. Dan niat Kiai Hasyim Asy'ari yang perlu menulis dalam kitab itu apa, dia tahu? Nggak tahu juga kan, maksudnya apa. Karena Kiai NU tidak sebodoh itu dalam memahami
kata sesungguhnya, cuma diambil orang-orang yang sebenarnya bukan NU lalu digombal untuk menabrak orang NU. Kan yang ada begitu. Ya emang udah zamannya. Kalau seperti mereka itu yang misalkan sekarang banyak di Facebook itu, apa ya, bisa dibilang apa ya, seakan-akan pendapat ulama ini loh tentang Gus Miftah di gereja gitu kan. Padahal dalam kehidupan mereka itu bisa dibilang apa, pengalamannya masih jauh, masih kalah jauh dengan Gus Miftah. Saya yakin itu masih kalah jauh. Kalau cuma ambil comot tulisan teks yang dia baca lalu dia sebarkan, dipublikasi ke umum, begini yang benar, dan seakan-akan mereka tuh paling benar. Pikir sendiri aja. Padahal orang mengcompare itu pengalaman hidup lalu dijadikan dalam kata-kata, dan kata itu lebih susah daripada hanya mencomot ayat, mencomot dalil, mengambil tulisan dari sebuah kitab lalu dia bicara bla 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 bla. Asal kuat hafalannya dia bisa. Tapi kalau dalam hidup, dalam kehidupan, dirangkai dengan kata jadi suatu hal yang bijak, yang baik, itu yang susah. Agak susah itu, karena dia harus apa, berhubungan dengan paling tidak pengalaman hidup. Ya beda lah, beda. Mungkin ya apa ya, pemikiran mereka maksudnya baik, cuma caranya itu loh yang berbahaya tuh, orang-orang yang umum yang menonton lalu dia menjustifikasi Gus Miftah sesat, Gus Miftah bukan ulama dan lain sebagainya. Dan ulama yang ngaji itu ngurusi santri, bukan tiap hari buka medsos, tidak. Yang ngurusi santri itu berat. Daripada Anda misalkan di kajian ya, di kajian itu kan pertemuannya itu kan tidak rutin lah, ada acaranya per jam. Coba misalkan Kiai Pondok itu, dia setiap hari ketemu dengan santrinya, itu ada ratusan santri, ribuan santri. Dia ngurusi otaknya orang yang setiap hari ada di depan mata dengan berbagai macam hal, karakter, sifat, itu lebih susah, itu lebih berat. Dalam khasanah seorang kiai di Jawa ya, itu luas pandangannya, tidak melulu dalil itu enggak. Yang paling berat itu ilmu kehidupan, sesungguhnya di situ. Mengentaskan kehidupan orang, masalah orang, itu yang berat. Kalau hanya misalkan baca, kalau kita ngomong kita selingin dalil, ya baik-baik saja. Tapi itu kita kan seperti mentransformasikan suatu teks tulisan saja. Beda kalau mencampur antara kehidupan, ilmu hidup dengan apa? Dengan ayat-ayat suci, itu kan lebih berat, lebih susah, lebih sulit. Kalau misalkan pejabat pidato di gereja, diam saja, nggak masalah. Tapi kalau ustadz, kenapa mereka ini ya kedodoran? Error, marah. Padahal kebaikan itu tidak hanya dimiliki ustadz, semua itu bisa. Kebaikan itu di mana saja. Jangan kau lihat itu label ustadznya, gusnya, tokoh politik dan lain sebagainya. Tidak. Bicara di mana saja, saldo kebaikan sah-sah saja. Takut akidahnya rusak. Kata siapa? Akidah itu urusan orang masing-masing. Kalau orang beda agama tuh jarang karena urusan dia terayu oleh akidah. Kebanyakan urusan masalah hidup itu. Tanya aja orang-orang yang mu'alaf atau orang yang keluar dari Islam. Kebanyakan masalah hidup yang membuat mereka itu keluar dari agamanya. Saya kalau lebih percaya siapa ya? Kayak Ali Maksum. Itu membolehkan orang ceramah di gereja. Gus Dur. Lalu seperti Kiai Bukhari Masuri, juga dia ini gurunya Gus Nuril juga lah gitu. Saya lebih percaya orang-orang seperti itu daripada Ustadz medsos yang nggak tahu gitu juntrungnya. Dia hanya pintar mengambil tulisan teks tapi nggak tahu ilmu hidupnya, ilmu kehidupannya. Beda gitulah. Kelasnya kan juga beda. Orang juga tahu Kiai Ali Maksum itu siapa, Gus Dur itu siapa. Saya lebih percaya beliau daripada Ustadz medsos yang suka apalah. Tentu Anda tahu sendirilah, nggak boleh nyebut orang, nyela orang. Kalau nyebut ustadz kan banyak. Ya repotnya yaitu puasa-puasa, lalu di medsos ramai orang membuli Gus Mufti.
orang mau beli Gus Miftah, percuma Anda beli Gus Miftah itu percuma. Dia ini orang yang sudah pengalaman hidupnya tuh banyak, keras, lembut, semua pernah. Jadi percuma. Ulama yang hadir dari kehidupan yang keras itu lebih pengalaman daripada misalkan Ustadz medsos yang hadir dari ruang buku atau kampus. Apalagi orang kampus saja ya, sama orang pesantren, sama-sama misalkan tuh Ustadz, itu beda. Lebih bagus lagi dia pernah pesantren, kehidupan pesantren, dia pernah di kampus juga. Tapi kalau cuman kampus, enggak lah, saya lebih percaya Gus Dur, Kiai Ali Maksum, Kiai Bukhari Masruri. Itu beliau ini orang alim yang udah teruji. Banyak yang bilang mereka waliullah lah begitu. Ya kalau itu yang tahu ya wali. Tapi saya lebih percaya mereka. Mereka membolehkan ke orang ceramah di mana saja, asal apa yang punya mengizinkan. Beda ceritanya kalau yang punya tidak mengizinkan, tentu nggak boleh. Dan lebih bagus orang ceramah itu di mana ya? Paling bagus, paling mentaring sesungguhnya ya di kalangan non Islam sesungguhnya. Ya sampai sini. Oh ya percuma. Jangan bully Gus Miftah, nggak mempan. Ya sampai sini, wassalam.